Assalamualaikum Pak Imam. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Pras. Alhamdulillah baik Pak Pras. Pak Pras gimana? Alhamdulillah, saya juga baik. Keluarga bagaimana? Baik? Ya, Alhamdulillah Pak Pras. Doakan ya. Saya juga mendoakan keluarganya Pak Pras supaya sehat selalu. Ya, amin Pak. Kita bersama-sama berdoa supaya keluarga kita sama-sama sehat. Oke, gimana perjalanan tadi ke sini? Lancar? Lumayan sih Pak Pras. Kalau jam-jam segini ada macet dikit itu. Ramai lancar lah ya. Iya. Untungnya Iya, tidak telat lah untungnya. Oke, alhamdulillah Pak Imam. Meskipun agak-agak macet tapi masih tepat waktu ya. Oke. Padahal kita janjian itu pada siang hari ini loh. Cuma alhamdulillah tepat waktu dan Pak Imam tidak terlambat. Iya, saya pikir tadi juga terlambat, ternyata enggak ya. Bisa tepat ya. Oke. Pak Imam, sebelumnya kan kita sudah janjian untuk melakukan sesi coaching hari ini. Waktunya kita batasi 15 menit ya, supaya pembicaraan kita nanti fokus pada apa yang Pak Imam inginkan seperti apa. Kira-kira untuk coaching hari ini, Pak Imam ingin bercakap-cakap tentang apa? Iya Pak Pras. Saya bermaksud untuk mengobrolkan kaitan pembelajaran fisika di kelas saya. Khususnya ini di kelas 11. Topiknya listrik dinamis. Oh, tentang listrik. Oke. Dan karena supaya efektif, pembicaraan kita ini fokus pada apa? Atau yang Bapak harapkan itu di akhir sesi nanti itu seperti apa? Ya, Pak, saya berharap nantinya itu dapat menemukan alternatif ya, ide alternatif pendekatan pembelajaran gitu Pak, pada topik listrik dinamis ini. Oh, berarti Pak Imam itu ingin menemukan alternatif ya, atau ide alternatif pendekatan pembelajaran di topik listrik dinamis. Oke, sebelumnya pada topik ini pendekatan apa saja yang telah Bapak gunakan? Oh ya, pada umumnya seperti bab-bab yang lainnya di fisika itu kan saya menggunakan pendekatan pembelajaran. Nah, tapi pada topik ini tuh sepertinya memiliki rumor yang tidak pas itu di murid-murid itu Pak. Berarti Pak Imam ini sebelumnya itu menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis praktikum. Tapi kalau topik ini selalu memiliki rumor yang tidak pas. Rumor apakah itu? Nah, iya Pak. Di topik ini itu sering terjadi kesalahan praktikum. Biasanya anak-anak itu ya salah menekan alat atau apa yang imbasnya itu terjadi korsleting listrik, terus alatnya jadinya rusak gitu. Akibatnya ya anak-anak terganggu konsentrasinya. Oh, seperti itu. Berarti saat kesalahan itu praktikum terus berimbas dengan rusaknya alat. Itu sangat berbahaya ya Pak Imam ya. Jadi selain berbahaya juga konsentrasi siswa. Oke. Pada waktu itu apa yang Pak Imam sudah lakukan? Yang pertama saya menenangkan siswa ya. Saya jelaskan bahwa hal ini itu sudah lumrah, biasa terjadi dan bisa kita kendalikan gitu ya. Kita bisa mengatasinya gitu. Namun ya para siswa sudah terlanjur khawatir, takut, kemudian tidak mau berinteraksi dengan alat-alat listrik gitu. Padahal alat listrik itu kan ada di sekitar kita. Oh iya ya, berarti
kan biasa. Terus anak-anak itu kan seharusnya sudah mengenal ya. Berarti cara Pak Imam itu menenangkan para siswa terlebih dahulu, terus bahwa hal itu terkadang terjadi. Terus kita bisa mengatasinya kalau bisa berinteraksi dengan alat-alat listrik tersebut. Oke, lantas apa rencana Pak Imam untuk mengatasi kekhawatiran siswa tersebut? Sebenarnya saya menggunakan itu Pak, lab virtual gitu. Jadi lab virtual ini lab yang dilakukan tidak nyata ya, sebelum melakukan praktikum secara nyata. Untuk membantu meyakinkan siswa, kalau ada masalah itu kita bisa menanggulanginya. Oh, berarti Pak Imam ini ingin menggunakan lab virtual terlebih dahulu untuk mengenalkan kepada siswa, baru melakukan praktikum secara nyata. Dan untuk membantu meyakinkan siswa akan akibat bila terjadi kesalahan praktikum. Seperti itu ya Pak Imam ya? Iya, betul, betul, betul. Oke. Lab virtual itu menggunakan apa? Rencananya saya menggunakan lab virtual di situs vet.colorado. Oh, berarti lab virtual itu menggunakan di situs Pet Colorado. Oke. Terus kapan Pak Imam akan mendesain pembelajaran dengan tambahan metode tersebut? Dan akan diterapkan kapan? Rencananya besok saya akan mendesainnya dahulu. Tapi untuk hari ini saya bermaksud untuk mencari referensinya dahulu. Oke, besok ya Pak Imam ya, saya catat. Oke, besok Pak Imam akan mendesainnya. Terus untuk hari ini akan mencari referensi terlebih dahulu. Oke, untuk memastikan pilihan yang dilakukan Pak Imam itu tepat, siapa yang bisa membantu Pak Imam? Nah, rencananya saya akan meminta rekan sejawat untuk mengomentari modul ajar saya. Kemudian di pembelajaran selanjutnya saya akan mengajak rekan tersebut untuk melihat saya melakukan pembelajaran gitu. Oke. Berarti Pak Imam ini minta bantuan sama rekan sejawat ya untuk mengomentari atau mensupervisi modul ajarnya, terus kemudian mengajak rekan Pak Imam untuk mengomentari pembelajaran yang Pak Imam lakukan. Wah, itu sangat baik sekali Pak Imam. Semangat Pak Imam. Oke, dalam sesi ini apakah Pak Imam sudah menemukan hal yang sudah menjadi tujuan di awal tadi? Sepertinya sudah, Pak. Ke depan saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran fisika untuk topik listrik dinamis dengan lab virtual VET. Oh, alhamdulillah berarti sudah menemukan ya hal yang seharusnya tujuan Pak Imam itu seperti apa. Oke, dan kedepannya Pak Imam akan menggunakan pendekatan pembelajaran fisika topik listrik dinamis dengan lab virtual pet. Oke, baik Pak Imam, untuk sesi coaching selanjutnya kita bertemu lagi kapan untuk menceritakan hasilnya? Saya Sumiatun 20. Rencananya di hari Jumat gitu Pak, minggu depan. Setelah saya melakukan pembelajaran di kelas 11. Oke, hari Jumat ya, Pak Imam ya. Kira-kira jam berapa Pak Imam? Ya, setelah Jumatan. Oke, berarti minggu depan setelah Jumatan kita ketemu lagi ya untuk bercerita hasilnya. Begitu Pak Imam? Ya. Oke. Mungkin itu saja Pak Imam coaching hari ini. Terima kasih Pak Imam, semoga sukses dalam pembelajaran berikutnya. Kita bertemu lagi Jumat depan. Oke, Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Refleksi. Ya. Refleksi dari saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, selama diskusi, beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan komunikasi dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan, dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada guru dan individu lainnya. Tidak ada penghakiman atau justifikasi. Kita berhasil menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman dan memberikan solusi. Refleksi yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Meskipun demikian, terdapat aspek-aspek yang memerlukan perbaikan. Beberapa keterbatasan dalam menahan diri untuk tidak ikut-ikutan curhat atau memberikan solusi seperti yang pernah kita lakukan dan menceritakan pengalaman sendiri. Selain itu, coach harus menguasai konsep dan menyiapkan daftar pertanyaan apa saja yang termasuk alur cerita dan akan ditanyakan kepada coach. Refleksi yang ketiga, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh, sebelum dan saat melakukan coaching. Untuk tetap hadir sebelum dan saat coaching akan dijaga kesehatan mental dan fisik agar bisa fokus, membatasi diri dari hal yang akan mengganggu fokus dan konsentrasi, mempersiapkan daftar pertanyaan, serta mengatur waktu dengan baik. Sebagai coach, kita harus fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Refleksi yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Melihat kembali contoh dialog coaching dari video yang ada di LMS. Membuat catatan, daftar pertanyaan sesuai alur cerita yang akan diberikan kepada coaching. Selanjutnya, umpan balik dari coaching, Pak Imam, dipersilahkan. Ya, saat di sesi coaching tadi, saya menjadi coaching, saya itu sebenarnya merasa canggung ya, karena tidak biasanya pada sesi percakapan itu saya harus memberikan jawaban atas pertanyaan saya sendiri. Di sesi itu tadi, coach hanya memberikan pertanyaan penuntun, sedangkan sebagai coach kita berusaha untuk mendapatkan hasil dari tuntunan pertanyaan dari coach itu tadi. Kemudian pertanyaan dari coach tadi terkadang justru membuat saya itu bingung karena ada beberapa hal yang mungkin harus saya cari dulu jawabannya. Sudah Pak Pras. Oke.